Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan channel Nur Magic. Channel ini kedepannya akan membahas tentang teknologi kelistrikan rumah tangga. Namun sebelum kita jauh membahas tentang kelistrikan rumah tangga untuk reparasinya atau mungkin bisa jadi membuatnya, terlebih dahulu saya perkenalkan tentang listrik, karena alat-alat yang dipergunakan sekarang ini adalah alat-alat yang alat-alat yang bersumber dari listrik. Adapun listrik itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada listrik AC dan ada listrik DC. Nah, listrik AC adalah listrik yang mempunyai arus bolak-balik, sedangkan listrik DC adalah mempunyai arus searah. Dan sumber arus AC ini adalah bersumber dari biasanya ini dari dinamo yang diputar oleh turbin atau mungkin diputar oleh alat penggerak, diesel ataupun dan lain sebagainya lah. Nah, itu akan menimbulkan arus AC. Sedangkan arus DC itu sendiri terdapat biasanya pada aki atau fotosel dari sinar matahari yang dibuat rangkaian tersendiri dan akan menghasilkan setrum, yaitu setrum yang dihasilkan adalah setrum DC atau setrum yang satu arah. Adapun setrum DC ini dia bisa mengalir karena ada perbedaan muatan, yaitu positif dan negatif. Lain halnya dengan AC, karena AC ini akan mengalir dia dengan induksi. Berdasarkan induksi, maka dia akan mengalir ke penampang kabel yang sudah disediakan dan sampai ke perumahan. Mengapa listrik AC ini digunakan oleh pembangkit listrik? Karena listrik AC ini ketika dia mengadakan suatu penurunan, maka dia bisa untuk menaikkannya kembali. Saya kasih gambaran. Coba perhatikan, ini gambar di bawah ini. Kita perhatikan gambar di bawah. Tegangan yang dihasilkan oleh listrik AC, katakanlah ini suatu misal 10 volt, kemudian dia akan dialirkan oleh penampang kabel dalam jangkauan jarak tertentu sampai mencapai misalnya 200 atau 300 meter, maka tegangan akan turun menjadi 8 volt. Nah, mengapa pembangkit listrik yang disalurkan ke rumah-rumah itu menggunakan arus AC? Karena ketika dia mengadakan suatu penurunan, ketika dia sudah mengadakan satu penurunan 8 volt, maka dia bisa dinaikkan kembali menjadi 10 volt kembali dengan alat yang dinamakan adalah transformator step up untuk penaikan tegangan. Mengapa dia bisa dinaikkan dengan trafo step up? Karena dia punya induksi, dia punya getaran, jadi dia punya frekuensi sehingga bisa dinaikkan menjadi 10 volt kembali. Berarti arus listrik yang dialirkan tadi tegangan listrik yang dihasilkan tadi sudah normal kembali menjadi 10 volt. Nah, untuk arus DC tidak akan bisa, namun ini tidak perlu kita ulas karena ini nanti ada bagian-bagiannya untuk mengulas masalah AC dan DC. Nah, sekarang kita kembali kepada pengetahuan dasar listrik tadi, karena pengetahuan ini nanti akan membantu Anda untuk menggunakan alat atau mereparasi alat. Oke, di dalam listrik itu terdapat tegangan, arus, daya, frekuensi, dan tahanan atau hambatan. Adapun tegangan diberi kesatuan voltase. Mungkin Anda sudah pernah mendengar lah, katakanlah ada 12 volt, ada 20 volt, ada 100 volt. Nah, ini yang dinamakan tegangan. Kemudian ada yang dinamakan arus. Arus itu adalah ampere, diberi kesatuan ampere, karena arus ini termasuk panas. Jadi arus yang dialirkan oleh tegangan ini adalah panas dan kapasitas kemampuan strom. Nah, kemudian daya di sini adalah biasanya terdapat pada beban. Jadi dia diberi kesatuan watt. Katakanlah mungkin Anda menemukan alat 50 watt, 100 watt, 15 watt pada lampu pijar atau 5 watt pada lampu pijar. Nah, itu yang dinamakan daya. Nah, kemudian di sini ada yang dinamakan frekuensi.
Jadi frekuensi ini adalah suatu getaran, suatu gelombang. Frekuensi ini suatu getaran di mana frekuensi diberi kesatuan Hz. Suatu misal Anda menggunakan lampu pijar dengan frekuensinya yang lemah, untuk listrik di perumahan ini kita menggunakan biasanya 50 sampai 60 Hz. Nah, apabila frekuensi ini lemah, mungkin Anda bisa mengetahui dari lampu pijar. Kalau lampu pijar itu dipasang kemudian dia punya frekuensi lemah, artinya dari pembangkit ini memang frekuensinya tidak memenuhi target, sehingga kan kerja lampu tadi tidak maksimal. Nah, maka mungkin Anda akan melihat lampu itu sangat bergetar, cahayanya itu naik turun. Nah, ini yang biasanya juga oleh mata dipandang juga kurang enak. Jadi karena frekuensi yang rendah, maka hasil juga tidak memenuhi atau tidak maksimal. Nah, itu yang dinamakan frekuensi dalam kelistrikan. Kemudian tahanan atau hambatan. Tahanan atau hambatan itu adalah, saya gambarkan begini. Kalau tadi kita ceritakan bahwa ini 10 volt karena dia mengalir melalui penampang tadi. Nah, penampang ini adalah suatu penghambatan juga. Penampang ini adalah tergolong penghambatan yang diberi kesatuan ohm. Nah, itu dia ketika jarak sekian ribu meter atau sekian ratus meter, maka dia akan turun. Nah, ini turunnya voltase yang dialirkan melalui penampang kabel tadi itu yang dinamakan hambatan. Maka oleh karenanya penampang kabel itu kebanyakan terbuat dari tembaga, karena memang tembaga sangat sedikit sekali dalam menghambat jalannya arus listrik. Nah, dari kelima ini terdapat pada listrik, dan biasanya perusahaan pembuat alat-alat listrik ini selalu menempelkan label di belakang alat-alat tersebut. Kita ambil satu misal, kita contoh adalah kipas angin. Nah, mungkin dalam kipas angin ini tertulis begini teman-teman, 5 watt 220 volt 2 ampere 50/60 Hz. Itu artinya 5 watt itu adalah daya, 220 itu adalah tegangan, 2 ampere itu adalah arus, 50 Hz adalah frekuensi. Nah, ini tahanan ini biasanya tidak digambarkan untuk tidak dituliskan di alat-alat itu. Mungkin ada sebagian yang dituliskan, mungkin ada juga yang tidak. Namun kelima dari apa yang ada di dalam listrik ini, memang ini sangat dibutuhkan oleh kita, kita memang harus tahu. Karena apa? Karena alat yang digunakan nanti ketika melebihi dari apa yang ditulis di label ini tadi, maka akan terjadi kerja yang kurang maksimal, atau mungkin akan terjadi kebakar kalau dia berlebihan setrum, berlebihan arus listrik. Nah, di sini tegangan ini adalah sebagai kunci utama untuk menentukan atau untuk meyakinkan bahwa suatu alat itu bisa dipergunakan. Suatu misal tertulis di sini 220 ini hilang, ada tertulis 110. Nah, kemudian kita masukkan ke tegangan yang 220, maka walaupun ini alat mungkin bentuknya sama, ampernya sama, hajatnya sama, dayanya sama, dia tidak akan mampu. Karena apa? Karena dia mempunyai tegangan cuma hanya 110. Jika dimasukkan tegangan 220, berarti alat tersebut sudah jelas akan terbakar. Karena apa? Karena tegangan ini sangat menentukan kuatnya alat untuk menerima arus listrik. Nah, kemudian sebaliknya, kalau ini tertulis 220 volt, kemudian kita menggunakan arus 110, maka kerja alat tersebut tidak maksimal. Memang alat tersebut diperlukan tidak akan terbakar, tapi alat tersebut tidak akan maksimal. Kalau misalnya pada lampu dia akan redup, kalau misalnya pada alat yang berputar, maka putarannya akan lamban dan tenaganya juga akan kurang. Jadi alat tersebut kerjanya tidak maksimal. Oleh karenanya, jadi apa yang kita lihat di label dari alat yang dibuat oleh pabrik itu tadi, itu memang harus disesuaikan dengan tegangan yang kita punya. Jadi kalau kita mempunyai tegangan di rumah ini adalah 220 volt, maka kita juga harus menggunakan alat yang berlabel di belakangnya atau tertulis 220 volt.
Beda halnya dengan industri. Kalau listrik industri menggunakan 380 volt. Nah, bahkan dia menggunakan 3 fase, tapi itu kita tidak usah bahas lah karena itu nanti ada pembahasannya tersendiri. Namun untuk kali ini kita cuman hanya memberikan pedoman kepada kita semua lah, agar di dalam membeli alat listrik kita memperhatikan label yang di belakangnya ini yang harus disesuaikan dengan voltase yang ada di rumah kita, listrik yang ada di rumah kita. Nah, untuk pembangkit listrik sendiri di Indonesia yaitu PLN itu menggunakan tegangan kebanyakan 220 volt. Nah, berarti alat yang kita beli di sini adalah alat yang mempunyai tegangan memang tertulis 220 volt. Ada yang tegangan yang 110 volt biasanya adanya di kapal atau di daerah-daerah tertentu yang memang dia menggunakan tegangan 110. Nah, ini kita harus perhatikan untuk menjaga agar memang alat itu bisa kerja maksimal dan alat itu memang tidak terbakar karena memang voltasenya sama dengan listrik yang mengalir di perumahan atau di rumah kita. Oke, dari sini saya pikir sudah jelas dan ini sangat membantu sekali untuk kita semua, ya kan. Jangan lupa teman-teman subscribe dan like serta loncengnya agar mempermudah saya untuk membuat video berikutnya dan untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Apabila ada komen silakan untuk masuk ke kolom komen. Sampai di sini dulu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.